Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita yang sedang ujian atau yang telah ujian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, lulus dengan nilai yang sangat baik, dan juga anak-anak kita nanti bisa melanjutkan sekolahnya yang lebih baik lagi sehingga menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya setelah mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita melanjutkan bahasan kita dalam sirah nabawiyah. Masya Allah, perjalanan Nabi Muhammad SAW, yang mana sekarang kita ingin membahas melihat perjalanan Rasulullah dari kota Mekkah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Iya, insya Allah. Jadi hari ini kita insya Allah hari sebelum liburan. Jadi kita ketemu lagi Kemis kapan itu? Kemis yang Januari. Tahun depan berarti. Tanggal berapa Kemis itu? Tanggal berapa Kemis? 7 apa berapa gitu ya? Mungkin masih bisa ketemu sebelum saya umroh. Nanti insya Allah saya umroh tanggal 10 Januari. Ketemu tanggal 14 Januari itu hari Kamis. Saya minta kepada guru kami, nanti insya Allah tanggal 14 Januari saya sudah confirm, saya sudah bicara langsung dengan beliau. Yang akan hadir nanti di hari Kamis tanggal 14 Januari adalah Kiai Haji Didin Hafiduddin, insya Allah. Iya, itu udah mulai berat banget itu. Jadi saya pengen Rumil ini kelas-kelasnya sudah diangkat ke MUI, ke Basnas semuanya. Jadi sudah tidak yang huhahehe lagi. Saya sudah musyawarah dengan Mbak Vera. Saya bilang, Mbak, ini sekarang boleh nggak kalau saya tidak ada, nanti yang gantiinnya kemarin sudah Ustaz Abdurrahman Al-Habsyi begitu kan. Naikin lagi siapa lagi? Kiai Haji Didin Hafiz. Yang benar dia mau. Bismillah. Saya telepon beliau ngobrol. Bismillah, siap insyaallah, alhamdulillah. Nanti Kiai Haji Hidayat Nur Wahid. Seperti itu kita ambil. Semuanya pokoknya yang sepuh-sepuh yang memang insyaallah ibu bisa mutamakin ketika bertanya, jawabannya Masya Allah Quran hadis, yang juga jawabannya bukan hanya sekedar jawaban nafsu belaka, tapi memang berdasarkan dengan ilmu-ilmu yang ada. Jadi insya Allah di Rumil nanti akan dihiasi oleh Kiai Haji Didin Hafiduddin. Masya Allah, luar biasa. Bunda santai saja, beliau nanti dengan kelembutannya, dengan kecerdasannya, dengan baiknya akan menyampaikan istilahnya apa yang ibu kira-kira akan dibahas, sampaikan saja nanti. Insya Allah ini 14 Januari, ya. Saya tidak ada sayangnya, ya, tapi lagi di Mekah. Namun insya Allah memantau melalui kabar-kabar yang Bunda sampaikan. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita belajar tentang hijrah Rasulullah SAW. Pertama sudah disampaikan tola'ul hijrah. Tola'ul hijrah itu percikan hijrah sudah disampaikan. Hari ini kita lihat perjalanan Rasulullah dari kota Mekkah ataupun Jabal Thur menuju Madinah Al-Munawwarah. Ada beberapa peran penting yang pernah saya sampaikan selama Rasulullah tinggal di Jabal Thur. Pertama ini adalah yang namanya Amir ibn Yasir atau Amir, ya. Amir ini adalah yang menggembala dan menutup apa? Jejak. Masya Allah. Amir. Selanjutnya ada yang namanya Asma binti Abu Bakar. Ini adalah yang memberi makanan kepada Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga ada Abdullah ibn Abu Bakar. Iya, tadi Asma binti Abu Bakar, ini Abdullah ibn Abu Bakar. Beliau ini adalah orang yang tatabu'ul akhbar. Artinya adalah mencari kabar-kabar yang ada di Mekah. Sehingga kabar itu disampaikan ke siapa? Rasulullah SAW. Boleh dibilang mata-mata. Jasus ataupun mata-mata.
Iya. Setelah itu 3 hari selesai, Rasulullah SAW atas musyawarah dengan Abu Bakar As-Siddiq berangkat menuju kota Madinah Al-Munawwarah, karena jalan yang beliau tempuh Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jalan seperti biasa yang biasa dilalui oleh orang-orang yang sedang bergerak dari Mekah menuju Madinah, menggunakan jalan yang boleh dibilang jalan yang tidak biasa tapi jalan baru. Kenapa? Karena agar tidak bisa dicari dan tidak bisa dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena apa? Karena begitu Rasulullah tidak ada di kota Mekah, pengumuman yang sangat dahsyat disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Man jaa bi Muhammadin aw man jaa bi ra'si Muhammad hayyan aw mayyitan falahu mi'atu naqah." Siapa saja yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, maka akan mendapatkan 100 ekor unta. Masya Allah. Sekarang juga 100 ekor unta banyak banget. Apalagi zaman dulu 100 ekor unta seperti apa? Siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, 100 ekor unta. Allahu Akbar. Orang berlomba-lomba untuk mencari yang namanya Muhammad di mana, di mana, dan di mana. Dan berita ini menyebar ke seluruh jazirah Arab. Bukan hanya untuk di Arab saja. Di seluruh Arab itu terdengar siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, siar 100 ekor unta. Allahu Akbar. Lihat bunda yang berbahagia. Selanjutnya Rasulullah SAW setelah 3 hari sembunyi di Gua Thur atau di Gar Thur, berangkatlah Rasulullah bersama Abu Bakar plus dengan 1 orang petunjuk jalan, namanya adalah Uraiqat. Uraiqat ini adalah orang ahli dalam petunjuk jalan. Dari mana dia tahu? Karena menguasai ilmu bintang. Arah timur, barat, selatan, itu adalah melihat daripada bintang ketika malam hari terbit. Jadi Masya Allah, orang Arab ini, dulu ini, benar-benar di atas syita'i wasaib, tapi tidak pernah kesasar atau seperti apa, ketika ada orang yang ahli bintang, ahli arah, kemana timur, kemana barat, kemana Madinah, kemana, Masya Allah, mereka berjalan itu dengan mengikuti apa? Ilmu bintang, arah. Subhanallah, gak perlu GPS dulu. Sekalian ada GPS, belum ada sinyal dulu. Subhanallah. Sekarang luar biasa, gampang kan dengan GPS segala macam dicari alamatnya. Kalau dulu, Masya Allah, sampai orang Arab nih bunda, kalau sekarang naruh uang aman di mana? Naruh uang di bank. Kalau dulu naruh uang di mana? Di timbun. Di timbun. Jadi dia jalan ke tengah padang pasir, setibanya sampai di padang pasir, dia ambil, dia timbun, ditutup rapat-rapat di padang pasir. Lalu dia pergi. Di mana dia menandakan di mana tempat itu, dia lihat tandanya apa? Bintang. Lalu bintang. Subhanallah. Jadi kalau misalnya dengan menyebutkan, oh bintang ini di sana berarti ini di sini. Berarti bintang di sana ini di sini. Nanti ketika mengambilnya tanpa susah. Insya Allah kita mah kalau naruh di padang pasir lupa. Sebelah mana ini ya? Sebelah mana ya? Orang kita mah bukan nyari-nyari bintang, nyari-nyari tempat yang ditimbun. Orang yang pernah datang ke rumahnya aja ke teman kita, sebelah mana sih belokannya? Perasaan dulu rumah kamu di sini, rumah kamu sebelah mana sih? Sebelah, bingung. Tapi orang Arab tidak. Kenapa? Dia sangat tahu di mana letaknya, apa? Tempat yang disembunyikan itu. Masya Allah. Ini dia, luar biasa bunda. Ya. Jadi kalau dibilang orang Arab tuh bodoh, orang Arab tuh nggak ngerti, punter, orang Arab tuh pintar, cerdas. Iya bunda. Kenapa dikatakan bodoh? Kenapa dikatakan jahiliyah itu? Kenapa? Mau tahu alasannya? Orang Arab zaman itu dikatakan zaman jahiliyah, itu alasannya satu. Karena apa? Karena mereka tahu Rasulullah benar tapi tidak diikuti. Itu saja. Mereka tahu yang benar tapi tidak diikuti. Mereka tahu dia berada di jalan yang salah tapi dia berada kekeh di dalam jalan tersebut yang salah. Maka dikatakan jahiliyah. Jujur saya tanya sama bunda, pernah nggak kita tahu itu salah tapi masih dikerjakan? Jahiliyah itu. Jahiliyah. Iya, bunda tahu ini adalah kewajiban yang harus dikerjakan tapi tidak dikerjakan. Jahiliyah. Subhanallah. Benar bunda, itulah jahiliyah. Jahiliyah itu bukan jahiliyah itu orang yang punten-punten, orang yang kuno, orang yang bodoh. Tidak bunda, cerdas pintar. Mungkin bunda nanya, oh jahiliyah itu selalu membunuh anak-anak, bayi kecil, perempuan. Kalau lahir langsung diinjak, dibunuh, dimatiin, gitu kan? Saya tanya sekarang, zaman dulu, sekarang boro-boro perempuan, laki aja dimatiin sekarang. Bayi diaborsi, subhanallah. Diaborsi.
Ya karabatnu dalam hadis Rasulullah SAW, suatu saat nanti, kata Rasulullah, suatu saat nanti kiamat itu sudah sangat dekat ketika banyak orang membelah perutnya. Maksudnya apa? Menggagalkan janin yang ada dalam perutnya. Sekarang kalau mau aborsi, pilih-pilih laki perempuan apa enggak? Hajar saja. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW ataupun zaman jahiliyah nggak ada sistem aborsi. Tunggu lahir, perempuan bunuh, laki-laki hidup. Kalau sekarang laki perempuan habis, belum keluar udah dikeluarkan. Mana lebih jahiliyah kira-kira? Sekarang ngaku juga. Iya. Ya ngaku kita ini benar, kita zaman jahiliyah. Dulu zaman jahiliyah tuh paling terkenal itu jago gulat. Kalau udah jago gulat, jago tojos, apa namanya? Jotos, tojos lagi. Jago tinju, jago jotos, jago pukul, jago berantem, itu terkenal. Dulu zaman jahiliyah. Sekarang, punten-punten, orang jago gulat terkenal nggak sekarang? Itu yang jago tinju terkenal nggak sekarang? Sama aja nggak sama berantem itu? Siapa yang terkenal sekarang? Iya. Terkenal di Indonesianya siapa? Ada Indonesia. Di luar negerinya ada. Pokoknya jago berantem itu dulu terkenal. Sekarang juga terkenal nggak? Terkenal, sama aja bunda. Dulu zaman jahiliyah orang yang paling jago jogetnya terkenal. Sekarang terkenal. Joget itu, joget ini, joget itu, joget merpati, joget patong, joget segala macam. Subhanallah. Tapi luar biasa. Yang sekarang ini merpati ya belum diciptakan memang. Tapi maksudnya berbagai macam binatang dijadiin apa? Joget-jogetnya. Saya nggak paham tuh ada joget apa. Tapi apa? Terkenal. Nah zaman jahiliyah dulu orang yang jago seperti itu terkenal. Dan sekarang pun bisa jadi terkenal gara-gara itu. Na'udzubillah. Iya. Jadi sekali lagi dikatakan jahiliyah. Kenapa? Karena mereka tahu itu adalah benar tapi tidak diikuti. Mereka tahu itu salah tapi musirrun ala khati'atih. Dia tahu salah tapi dia kekeh di dalam kesalahannya. Itu jahiliyah. Jujur bunda, ada nggak sifat jahiliyah dalam hati ini? Ada ya? Boleh dibuang ya? Iya, buang. Oh ini salah ini. Saya nggak mau di sini lagi. Buang. Oh ini benar nih, kenapa saya nggak mau mengerjakannya ya? Saya nggak mau jahiliyah, kerjakan. Masya Allah. Selanjutnya, berangkat Rasulullah SAW bersama seorang namanya Uraiqah. Kenapa harus Uraiqah? Uraiqah tahu jalan. Emang Rasulullah nggak tahu jalan menuju Madinah? Tahu. Kenapa sekarang harus pakai Uraiqah? Punten, jawabannya adalah karena Uraiqah adalah ahli ilmu bintang yang akan menunjukkan arah kemana saja untuk dituju. Rasulullah SAW berangkat ke kota Madinah tidak jalan seperti jalan yang biasanya. Dia ini beda arahnya. Arahnya berbeda. Masya Allah. Tapi tujuannya sama. Saya lanjutkan. Rasul kok nggak dibimbing aja sama Jibril biar gampang gitu. Iya. Punten. Rasul SAW itu tidak dimanjakan dengan kenabiannya. Tetap yang namanya usaha dalam dakwah pernah berdarah, pernah ditimpukin, pernah perang, pernah diracun, pernah dihina, pernah dicacinya. Punten, kalau seorang nabi harus dakwahnya mulus-mulus saja, nggak ada contoh nantinya. Nggak ada contoh. Jadi kalau seorang dai sekarang misalnya difitnah, seorang dai misalnya diolok-olok misalnya, mungkin saja. Kenapa? Zaman Rasulullah dulu gitu. Coba kalau misalnya nabinya, Masya Allah enak-enak dakwah, begitu turun dijadiin nabi. Oh semuanya ingat aku ini nabi, oh kamu nabi, ya Alhamdulillah. Ada yang begitu nggak tuh? Terus kata Allah apa? Kata Allah sholat 5 waktu, oh begitu, ya siap. Ayo kata tahajud, oh siap. Ada nggak masyarakatnya nurut gitu? Tidak ada. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Allah jadikan setiap nabi itu ada musuhnya. Setiap nabi itu ada musuhnya. Setiap nabi ada musuhnya. Nabi aja ada musuh, apalagi seorang manusia, seorang ulama, seorang ustadz. Syekh Saleh Fauzan. Ini di Saudi Arabia, Syekh Saleh Fauzan, Masya Allah terkenal yang sangat luar biasa di fitnah. Fitnahnya besar-besaran. Apa di fitnahnya? Fitnahnya gini, Syekh Saleh fatwa terbaru. Syekh Saleh Fauzan mengatakan fatwanya, ketika at-tahiyat dalam salawat, dalam at-tahiyat ada salawat nggak tuh? Bagaimana bunyinya? Bagaimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh? Wa ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim, Ali Ibrahim. Punten. Dia bilang dengan mengatakan ini kecohan yang kurang beres ini. Orang dengan matan fitnah. Syekh Shalih Fauzan memberikan fatwa. Kalau dalam tasyahud
Cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tanpa ada wa ala alihi. Apa? Karena yang namanya sampai wa ala alihi di situ itu adalah syiarnya Syiah. Syiar itu cara-cara Syiah untuk bersolawat. Iya. Punten agar Bunda memahami ini. Jadi yang namanya syiar Syiah itu kalau solawat sampai wa ali Muhammad, begitu ya. Jadi tolong, ini Syekh Saleh ini mengatakan kata-kata yang keliru. Karena dia mengatakan yang namanya sholat ketika tasyahud, solawat tidak perlu ditambah dengan wa ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena kalau ditambah wa ali Sayyidina Muhammad itu adalah syiarnya Syiah. Bisa dipahami ini? Berarti kalau salawat begini nanti ketika syahadu la ilaha illallah syahadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah selesai. Tidak ada wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan wa ala ali Sayyidina dan untuk keluarganya Muhammad. Begitu kan? Wah, menyebar sampai diposting foto semuanya digambarkan. Sampai orang punten. Siapa sih yang tidak mencintai keluarga Rasulullah? Iya kan? Maka begitu, ini ulama begini banget sih. Masa sih kita salah selama ini kita salat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keluarga wah ini ulama salah ini. Semua akan bilang begitu. Ternyata apa? Punten. Perkataan itu Syekh Shalih Fauzan bukan mengatakan ketika sholat lagi begini ngaji ini, lagi ngaji begini, ngaji. Nanya, Syekh, bagaimana kalau kita sholawat begini? Allahumma, bagaimana kalau kita bersolawat seperti ini? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana? Syekhnya bilang, jangan. Kenapa? Karena kalau berhenti di situ Anda seperti sholawatnya Syiah. Kenapa? Karena Syiah itu tidak mempercayai kepada para sahabat. Sampai Syiah mengatakan para sahabat itu adalah murtad. Maka Anda harus sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi. Gitu maksudnya. Saya ulangi lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisa dipahami nggak nih? Kalau tidak sholawat sama sahabatnya, itu adalah caranya bersolawat Syiah. Kalau orang-orang ahli sunnah, sholawatnya pun berikut dengan para sahabat. Karena sahabat ini adalah punya kemuliaan khusus. Bisa dipahami nih? Kalau sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, stop di situ, tidak boleh. Kenapa? Sahabat kemana? Sahabat harus diikutkan dalam sholawat. Jadi kalau Anda mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, stop. Itu adalah syiarnya Syiah. Tapi sholawatkan juga untuk siapa? Para sahabat. Bisa dipahami ya? Makanya kalau kita dengar di masjid Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pernah dengar nggak tuh? Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, sampai ke sana larinya. Tapi punten, kalau yang namanya Syiah salawatnya sampai keluarganya saja. Kenapa? Karena tidak mengatakan kalau sahabat itu beriman. Mereka mengatakan sahabat seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti yang lainnya itu adalah termasuk orang-orang yang murtad. Bisa dipahami Bunda? Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ya Syekh, gimana kalau ada orang salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad? Oh jangan, lanjutkan wa sahbihi. Kalau hanya di situ saja, Anda tidak bisa. Bisa dipahami ini ya? Itu ketika sholat apa bukan? Bukan. Ketika Anda mau sholat silakan. Langsung diambil oleh Syiah untuk menanamkan kebencian kepada Syekh Shalih Fauzan dengan mengambil kata-katanya. Nih ketika Anda tasyahud sholat. Bisa dipahami nggak nih? Bisa dipahami Bunda nggak nih? Kalau bisa dipahami nilai plus buat Bunda. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa? Hal seperti itu yang banyak diolok-olok ataupun di apa? Di apa namanya? Di fitnah. Na'udzubillah, ngeri sekali, subhanallah, ngeri sekali. Jadi kalau sudah seperti itu, nah kadang-kadang di apa namanya dikacau balaukan dengan pemahaman-pemahaman yang ada. Dari dulu juga demikian. Kita aja punten bikin majelis. Dulu kan majelisnya ada yang mengatakan syahidnya Sayyidina Husain, gitu kan? Langsung dibilangnya, wah, jangan-jangan nih Syiah nih, jangan-jangan Syiah punten. Padahal ingin menerangkan bagaimana sebenarnya hakikatnya kebenaran yang ada. Bisa dipahami nggak Bunda? Jadi kalau misalnya Bunda dengan mengatakan ini yang namanya kita bahas tentang masalah macam-macam khamar. Tahu macam-macam khamar? Macam-macam minuman keras.
begitu diterangkan agar ibu tidak terjebak dengan makanan haram itu. Bukan berarti yang menerangkannya minum khamr. Bisa dipahami bunda? Ibu mengatakan zat-zat yang ada kandungan daging babinya atau lemak babinya ini dalam obat ini, dalam kosmetik ini, dalam makanan ini, dalam es krim ini, dikasih tahu kan? Biar apa tuh dikasih tahu? Supaya tahu itu. Bukan berarti yang menerangkannya suka makan itu kan? Seperti itu. Justru untuk ketahuannya demikian. Iya. Diterangkan masalah seperti itu untuk menjelaskan apa sebenarnya tentang Siffin, tentang Jamal, tentang Karbala, untuk lebih mengerti. Tapi beberapa orang yang punten-punten, mungkin orang nggak tahu bagaimana, dibilangnya itu pengajian di rumahnya Bimak itu, di Masjid Salman itu, pengajian Syiah itu. Ada kesana larinya. Astagfirullahaladzim. Iya, kenapa coba demikian? Iya, gara-gara bahas itu. Padahal bahas itu seperti untuk membahas agar kita tidak terjerumus dalam hal itu. Namanya orang ya, lihat Syekh Shalih Fauzan aja gitu kan. Imam Syafi'i aja difitnah. Imam Syafi'i pernah difitnah. Iya, naudzubillah, dengan fitnah yang sangat dahsyat. Maka punten, hal seperti itulah maka dikatakan kata-katanya tabayyun, ataupun dengan mengatakan apa yang sebenarnya untuk diketahui. Seperti inilah yang ada. La haula wala quwata illa billah. Saya lanjutkan. Makanya sekarang judulnya dikatakan di sampingnya itu Syiah bukan Islam gitu kan. Lihat nggak itu tulisannya sekarang? Lihat biar tahu dulu Syiah bukan Islam. Itu hari Ahad ini. Jadi kalau huruf gede. Jadi kalau ibu, bapak dengan suaminya pas ada kesempatan di hari Ahad ini, setelah sholat subuh langsung seperti kemarin. Setelah sholat subuh langsung mulai. Jadi nggak nunggu-nunggu waktu lama lagi. Jadi setelah sholat subuh langsung. Kalau kemarin kan pas sholat subuh langsung, terus ada yang mu'alaf kan waktu itu kan, masuk Islam gitu. Saat nanti setelah sholat subuh kita mulai tanpa ada acara-acara, langsung mulai. Ya, selesai jam 6 kira-kira. Silakan sarapan ditunggu di rumahnya masing-masing. Iya. Iyalah, masing-masing. Tapi alhamdulillah ada yang datang ke sana bawa makanan, masya Allah luar biasa. Nyaman, jazakumullah khair. Yang bawa ke sana untuk dibagikan kepada Jamal, alhamdulillah. Ya, jazakumullah khair. Saya lanjutkan bunda. Lihat berangkatlah siapa ini? Rasulullah SAW bersama siapa? Ureqah dan Abu Bakar. Perjalanan Rasulullah dengan Abu Bakar dan Ureqah itu, masya Allah, perjalanan yang sangat-sangat istilah apa? Sulit untuk dijalankan. Kenapa? Pertama, jalan bukan biasa yang dilalui. Yang kedua, harus hati-hati karena banyak mata-mata yang akan melihat. Oh, mata-matanya tajam sekali. Di mana nih adanya? Di mana nih letaknya? Bunda perhatikan. Saat itu Rasulullah SAW berjalan terus bertiga. Peristiwa pertama yang tidak pernah terlupakan adalah peristiwa jumpanya seseorang dengan Rasulullah. Seseorang itu namanya adalah Suraqah ibn Malik. Suraqah ibn Malik. Iya. Siapa Suraqah? Biar ibu tahu dulu Suraqah. Suraqah ini adalah orang pemuda dari kabilah Ju'shum yang mana sejak kecil terlatih naik kuda. Sejak kecil terlatih lempar tombak. Sejak kecil terlatih main panahan. Subhanallah. Iya. Udah jadi panahannya, Ri? Udah, iya siap. Nah, kalau ada yang perlu panah minta ke Ari itu. Karena ini bagian daripada sunnah, masya Allah. Ya. Jadi jago main panahan, jago main tombak, masya Allah luar biasa. Ini adalah Suraqah ibn Malik. Dan dia mendengar apa? Mendengar kalau Nabi Muhammad SAW sedang berhijrah dan siapapun yang mendapatkan Nabi Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan apa? 100 ekor unta. Maka Suraqah ini dan semua orang-orang tergiur untuk mendapatkan 100 ekor unta ini. Tiba-tiba sedang duduk bersama teman-temannya di kampung Ju'shum. Sedang duduk, nariung begini. Melihat 3 orang sedang berjalan. Trik, sedang berjalan. Kata orang-orang yang hadir di situ. Itu 3 orang itu. Kayaknya ini Muhammad ini. Hei, kawan-kawan lihat itu. Itu 3 orang sedang berjalan dari jauh. Itu pastinya Muhammad. Satunya Abu Bakar, satunya lagi Ureqah. Pasti itu. Kita kejar. Lumayan kita mendapatkan 100 ekor unta, kita bagi-bagi. Ini Suraqah mikir. Kalau bagi-bagi 100 ekor unta dibagi 5 berapa nih? Rugi ini. Cuma 20 ekor unta. Langsung dia bilang, yang mana? Tuh 3 orang itu.
itu mah bukan teman saya itu mah. Itu teman saya kemarin itu bukan udah nggak usah itu teman saya baru keluar datang dari sana mau ke sana udah nggak usah pikirin mau Muhammad ini udah 3 hari nih nggak adanya nih udah lewat mana dia nggak mungkin pagi-pagi lewat nggak usah tapi yang lainnya masih kayaknya iya deh nggak usah dipikirin ngobrol-ngobrol lagi bahkan Suraqah menceritakan cerita-cerita yang membuat orang terpesona sehingga lupa terhadap 3 orang ini padahal Suraqah mengaburkan cerita daripada 3 orang yang namanya Rasulullah bersama Abu Bakar bersama Uraiqat untuk apa? Untuk dia berjalan nanti dia akan ambil dengan dirinya sendiri lumayan 100 ekor unta dan dia percaya diri ahli kuda, ahli tombak, ahli panah 3 orang ini pedang juga mungkin bukan pedang perang baju juga tidak baju perang lalu perbekalan juga ataupun tameng juga tidak ada, perisai juga tidak ada. Dari jauh panah, selesai. Ambil kepada siapa? Ke Mekah dapat 100 ekor unta. Udah, dalam hati masih jauh. Cuma dilihat, lumayan, masih jauh, tenang. Udah kira-kira semuanya lupa ceritanya. Suraqah bilang, maaf ya, saya ada perlu nih. Ya, silakan lanjutin. Begitu pulang ke rumah, mudajjaj bismillah. Dia langsung gunakan pakaian perangnya, Masya Allah, ya, dia langsung bawa perisainya, atau dia bawa tombaknya, dia bawa panahnya, lari dengan kuda yang dia kendarai dengan cepat. Ini Suraqah Ibn Malik. Bunda Suraqah dengan lari mengejar dengan kejaran yang sangat dahsyat, akhirnya terkejar juga. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Melihat, ya, ada orang yang sedang berlari. Ya Rasulullah, itu ada orang di belakang kita. Ini harus seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah dengan tegarnya mengatakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Masya Allah. Jangan takut dan jangan sedih, Allah bersama kita. Luar biasa. Nikmat sekali. Luar biasa. Ibu pernah gak gitu? Ngomong gitu sama suami gitu. La tahzan. Masya Allah. Atau suaminya ngomong sama ibu, la tahzan, jangan bersedih. Kalau kita nih Pak, bagaimana Pak nih? Beras sudah habis. Masya Allah, listrik belum dibayar, ini mobil belum diperpanjang, la tahzan mah 500 juta nih, itu pasti la tahzannya. La tahzannya itu benar-benar karena duit. Tapi la tahzan artinya apa? Nggak usah sedih, nggak usah khawatir, innallaha ma'ana. Selagi Allah bersama kita, nggak usah sedih. Dan sesungguhnya Allah bersama kita ketika kita ingin bersama Allah. Lihat Bunda ya. Kalau Anda atau Bunda ingin bersama Allah, Allah bersama kita. Terserah. Bunda ingin bersama Allah, tenang. Ketika ibu menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut nama Allah, Allah menyebut nama kita. Allahu Akbar. Udhkuruni adhkurukum. Kata Allah, ingatlah padaku, aku ingat kepadamu. Seperti itu. Yakin itu. Bunda kalau sekarang ibu sebut nama suami ibu. Ibu nyebut nama suami ibu. Apakah begitu ibu menyebut nama suami ibu juga lagi nyebut nama ibu? Mungkin tidak. Iya. Tapi kalau nyebut Allah, ya Allah, Allah nyebut nama kita. Pasti itu. Adhkuruni adhkurukum, adhkuruni adhkurukum. Masya Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Santai Abu Bakar, Allah bersama kita. Allah ini nggak mungkin membiarkan kita santai saja. Bagaimana perjalanan-perjalanan yang dikejar. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, selamat. Subhanallah. Nabi Muhammad pun dikejar oleh Suraqah Ibn Malik, lihat kejadiannya. Sedang berjalan, semakin dekat, mendekat, sampai qadra rumhin. Artinya apa? Ini yang namanya Suraqah kalau melemparkan tombak, itu kena langsung. Iya. Ataupun memanah itu sudah bisa kena. Suraqah. Punten. Dia langsung berdiri di atas kuda. Maksudnya kan kuda itu ada buat kakinya, Di atas apa namanya ya? Kalau pedal, ya, kalau di mobil seat postnya diambil, dia berdiri, subhanallah, untuk menghantamkan apa? Tombaknya sudah siap. Tiba-tiba Rasulullah hanya memandangnya ke belakang dan berdoa mengatakan, Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, Allahumma kfinah, ya Allah, jaga kami. Cukup engkau yang menjaga kami. Bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Terserah engkau dan mau diapakan juga terserah engkau ya Allah. Ini kata-kata yang sangat hebat. Maknanya Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari orang tersebut
dibagaimanakan terserah engkau, dan secara apapun terserah engkau. Dengan bagaimanapun, dengan cara apapun terserah engkau. Itu semua diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma kfina, ya Allah tolong aku dari orang itu. Bima syi'ta, dengan apapun engkau caranya. Wa kaifa syi'ta, dan seperti apapun engkau melindungi aku, terserah. Masya Allah. Itu adalah yang disampaikan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa syi'ta. Tiba-tiba bunda apa yang terjadi? Begitu kuda ini sedang berjalan dengan kerasnya, tiba-tiba kaki depannya ambles ke depan. Bayangkan bunda kalau naik motor lagi ngebut, rem depan. Apa yang kejadian? Cungkel. Persis ini kuda tiba-tiba berhenti kaki depannya dan ngejungkel, dan namanya Suraqah, bluk 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 jatuh. Dan Rasulullah berjalan terus. Rasulullah tidak melihat lagi, terus jalan. Ini Suraqah kesakitan, berdiri lagi. Suraqah, waduh, 100 ekor unta nih. Naik lagi. Subhanallah. Kuda lagi, berjalan lagi. Sudah siap-siap, qadar rumhin. Rasulullah melihat lagi. Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Jatuh lagi. Subhanallah. Lihat bunda. Kalau kita disakiti oleh orang lain, ataupun terzolimi, ataupun apa saja bunda. Apa saja. Lihat, saya sampaikan. Ada beberapa tingkatan. Orang terzolimi ini bebas mau berdoa apa saja kepada orang yang menzoliminya. Bebas bunda. Makbul doa orang yang terzolimi ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, orang yang terzolimi itu hati-hati makbul doanya, walaupun orang yang dizoliminya itu adalah orang kafir. Doanya makbul, hati-hati. Mentang-mentang bisnis dengan orang kafir, mumpung orang kafir ini kita tipu aja. Hati-hati. Terzolimi orang itu berdoa kepada kita apapun makbul. Hati-hati. Walau kana kafiran, walaupun orang kafir kalau sudah terzolimi makbul doanya. Hati-hati bunda. Iya. Kalau ada orang terzolimi doanya bebas apa saja. Mau mendoakan jelek silahkan. Nggak apa-apa. Kalau dibilang nggak apa-apa silahkan. Karena ada beberapa dalil yang menyatakan seperti itu walaupun itu rugi. Walaupun itu rugi. Contohnya apa? Ada beberapa contoh yang ada. Ini terjadi kepada sahabat di zaman Umar ibn Khattab. Saya agak sedikit lupa nama sahabat ini, namun yang jelas di zaman Umar bin Khattab, kalau tidak keliru Amr bin As atau siapa, ya, atau jadi pemimpin, atau Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, iya, kayaknya Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi seorang waliul amr ataupun jadi salah seorang gubernur. Tiba-tiba dikunjungi oleh oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, bagaimana kamu wahai Sa'ad untuk mengurus semua masyarakat di sini? Kita baik-baik saja. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada masyarakat yang ada, wahai masyarakat, bagaimana kepemimpinan beliau ini? Sa'ad bin Abi Waqqas bagus apa tidak? Semua bilang, oh beliau orang hebat, orang jujur, orangnya keren, orangnya mementingkan masyarakat daripada keluarganya. Pokoknya cerita bagus semuanya. Tiba-tiba ada satu orang, ya Amirul Mukminin, apa yang diomongin sama masyarakat itu bohong. Dia itu nggak begitu, dia itu mempentingkan dirinya daripada keluarganya, dia itu nggak berbuat adil, dia itu nggak berbuat bagus, terus. Kaget, loh, kenapa kamu ngomong barusan? Nggak tadi bicaranya? Ya saya nggak enak mau ngomong. Kenapa? Tadi kan banyak orang, dan mereka itu bicara begitu karena takut sama Sa'ad. Coba kamu tanya sama Sa'ad, panggil Sa'ad, orangnya sudah nggak ada. Ya Sa'ad sini. Saya dengar kalau kamu itu selalu mementingkan diri sendiri dan keluargamu daripada masyarakat. Dan saya dengar kamu tuh selalu tidak berbuat adil. Berlinang air mata Sa'ad. Ditolimi nggak itu? Difitnah nggak itu? Ya Rob, lihat. Kalau memang aku melakukan kesalahan seperti itu, ampuni aku. Tapi jika aku terzolimi, jadikan orang yang memfitnah aku ini adalah usianya panjang, tapi berada dalam kesusahan. Itu dikatakan Sa'ad. Dan Umar bin Khattab tahu, dan Umar bin Khattab diam. Melihat daripada ini, punten. Beberapa ulama dengan mengatakan, silahkan. Kalau orang terzalim bebas, cuman rugi doa ampuhnya dipakai itu. Iya. Kok sahabat bilang, yes, ini masalah kepemimpinan, kenegaraan. Umar yang nanya. Kalau sahabat kan amalannya banyak banget ya. Ketika melakukan itu yang memfitnah, silahkan. Kenapa? Ini masalah kepemimpinan, masalah adil dan tidak adil. Makanya kalau seandainya aku tidak adil, ampuni aku.
Tapi kalau ada orang yang memang memfitnah aku dengan seperti ini, panjangkan usianya tapi jangan sampai ada dalam kebahagiaan. Susah. Bisa dipahami Bunda? Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan wafat. Di zaman Ali bin Abi Thalib, orang itu masih hidup. Dan usianya sudah 100 tahun lebih. Tapi susah hidupnya. Anaknya, subhanallah, meninggal lagi. Sampai dia hitung hidupnya sebatang kara. Sudah sepuh, terseok sana, seok sini. Enggak itu, orang cuma kasih makan. Saya misalkan, ini sudah memutih semuanya. Lalu penasaran. Seorang sahabat, kalau tidak keliru Ali bin Abi Thalib yang bertanya, mengatakan, kenapa kamu ini sampai sebegininya? Dijawab dengan mengatakan kata-katanya apa? Yang diucapkan oleh dia, aku ini jadi begini karena doanya Sa'ad. Karena doanya Sa'ad. Bisa dipahami Bunda? Hal seperti ini ada beberapa mengatakan para ulama kalau dizolimi siapapun doa terserah. Cuma sayang doa terzolimi itu orang yang dizolimi itu doanya apa? Makbul. Kalau sudah makbul mendingan minta surga. Mendingan untuk surga. Ini pertama. Iya. Yang kedua, kalau orang dizolimi kalau mau doa jelek juga silakan. Hanya rugi. Itu hak dia karena dia dizolimi. Iya, tapi sayang sekali. Makanya beberapa ulama mengatakan jangan berdoa yang jelek. Benar. Jangan berdoa kepada muslim yang jelek. Iya, tapi saat terzolimi beberapa ulama silakan. Iya, terlalu banyak beberapa kisah yang bisa saya sampaikan, namun satu saja. Yang kedua, kalau terzolimi, kalau tidak bisa, kalau sanggup, saya nggak mau berbuat doa jelek, nggak mau. Tapi apa? Saya akan mendoakan kepada dia, serahkan kepada Allah saja kejelekannya. Nah, itu tadi. Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Itu angkatan nomor 2. Tidak mendoakan jelek tapi menyerahkan kepada Allah. Yang ketiga, subhanallah. Yang ketiga, bisa ibu mengatakan kalau ada orang yang menzalimi, katakan, ini punten-punten, qaulu salama, yang baik-baik. Misalnya dengan mengatakan, ya Rabb, sadarkan dia, berikan hidayah dia. Seperti itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi situasinya harus seperti apa? Kalau orang sudah nodong begini pakai pistol, sudah mentusuk, ya Allah kasih hidayah, dia ambles gitu. Ya Allah lindungi aku dari dia, terserah engkau seperti apa jalannya. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Tapi ketika di Taif tidak ada pembunuhan saat itu, hanya penzoliman, dilempar batu segala macamnya. Rasulullah tidak, ya Allah lindungi aku dari orang Taif, tidak. Tapi dengan mengatakan kata-katanya, punten apa? Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni mereka. Fa innahum, sesungguhnya mereka qaumun yajhalun, mereka orang yang tidak tahu siapa aku. Bisa dipahami Bunda ya? Jadi tiga derajat ketika Bunda mau terzolimi seperti itu, apa yang bisa dilakukan, lakukanlah. Tapi alangkah baiknya, punten, walaupun seperti apa, yang ketiga tadi, atau yang ke-1, kedua, ketiga, tetap harus bisa memaafkannya. Memaafkan. Jatuh Suraqah ibnu Malik. Setelah jatuh Suraqah ibnu Malik, apa yang dia lakukan? Naik unta lagi, naik kuda lagi. Sudah berapa kali jatuhnya nih? 2 kali. Ketiga kali sekarang jatuh lagi 3 kali. Sama. Lumayan juga kalau jatuh berguling-guling 3 kali ya pegal juga. Sementara sudah jauh mengejar. Jadi begitu jatuh Rasulullah tetap jalan. Dia siapin lagi bajunya semuanya, kejar lagi, jatuh lagi. Setelah jatuh dia siapin lagi bajunya semuanya, kejar lagi, jatuh lagi. Beberapa riwayat 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Namun silahkan kita renungkan perkataan ini. Setelah dia jatuh yang kesekian kalinya, berpikir, saya ahli berkuda, kenapa mesti jatuh? Saya ahli dalam memanah, dalam menombak. Tapi pun bagaimana mau nombak sebelum nombak jatuh? Berarti ada yang melindungi Muhammad ini. Kalau sekali jatuh nggak apa-apa. Tapi kalau 2 kali, 3 kali jatuh berarti apa? Ada yang melindungi Muhammad. Pertanyaan dalam hatinya, berarti yang melindungi Muhammad pasti adalah Tuhannya dia. Berarti Tuhannya dia itu jago banget, keren banget, luar biasa. Bahkan ini dalam hati siapa? Suraqah. Jangan-jangan ntar saya nggak bisa balik ke rumah nih. Kenapa? Dijegal juga sama Tuhannya Muhammad di belakang. Mulai ketakutan. Aduh gimana saya nggak bisa balik ini? Udah di tengah padang pasir. Kalau saya nggak bisa balik gimana ceritanya nih? Maka dia ketakutan. Sekarang ngejar Nabi Muhammad tapi bukan untuk membunuh. Tapi apa? Minta dijagain. Hebat. Dia naik kuda lagi. Dia kejar lagi Nabi Muhammad SAW. Dia kejar lagi. Saat dikejar Rasulullah sudah melihat lagi dari belakang. Sudah melihat. Wah ini sudah mulai ngejar lagi nih.
Kalau tadi gayanya dengan tombak begini, sekarang gayanya sambil teriak, Muhammad, al-aman, al-aman, al-aman. Kata-katanya gitu. Muhammad, tenang, aman, pokoknya aman, gak bakal diapa-apain, aman, pokoknya aman. Padahal dirinya yang ketakutan. Subhanallah. Muhammad al-aman, Muhammad al-aman, Muhammad al-aman. Rasulullah SAW berjalan deh. Katanya aman ya Abu Bakar, kita sebentar tunggu. Datang, pupuk-pupuk, dia datang, turun dari kudanya. Muhammad, tenang, aku gak bakalan berbuat apa-apa. Kata Rasulullah, iya, siapa kamu? Jawab, saya Suraqah ibnu Malik. Kabilah mana? Saya kabilah Ju'shum. Ngapain kamu ke sini? Saya ingin membunuhmu. Tapi kenapa kamu nggak jadi bunuh saya? Nah itu dia, saya jatuh 3 kali. Subhanallah. Terus kamu mau membunuh saya kenapa? Kamu benci aku. Kamu punya urusan denganku. Aku nggak punya urusan dengan kamu, aku nggak benci kamu, enggak. Terus kenapa kamu membunuh saya? Aku ingin 100 ekor unta, Muhammad. Jujur dia. Memangnya kenapa? Siapa yang mendapatkan kamu hidup atau mati 100 ekor unta? Nah, saya pengen 100 ekor unta itu. Tapi, nah itu dia, saya jatuh 3 kali. Nah, itu dia. Kata Rasulullah, terus kamu mau ngapain? Ada satu hal yang ingin saya pinta, dan satu hal lagi yang ingin saya minta juga kepada kamu. Atau 2 hal. Kata Rasulullah, apa yang kau inginkan? Pertama, saya ingin tanya dulu. Tuhanmu terbuat dari apa? Jago banget itu. Dan saya minta satu saja Tuhanmu. Saya ingin tahu Tuhanmu dari apa? Hebat, jago banget. Sampai saya ini nggak pernah jatuh 3 kali. Minta Tuhanmu ya Muhammad. Coba pengen tahu Tuhanmu mana. Ditaruh di mana, saya pengen lihat. Hebat banget Tuhanmu itu. Kalau ditanya begitu kira-kira ibu jawab apa tuh? Islam. Iya. Rasulullah SAW menjawab mengatakan bingung. Turun Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah jawab seperti yang dijawab oleh kepada Raja Konstantinopel. Dengan mengatakan kata-kata apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Oh itu Tuhanmu? Iya. Kata Suraqah. Yang kedua ya Muhammad. Belum iman. Yang kedua ya Muhammad. Apa yang kedua? Yang kedua ini. Mau gak berjanji kepada aku? Apa? Tolong Tuhanmu jaga aku sampai aku pulang kampung. Sampai aku balik. Nah Tuhanmu tuh yang tadi itu ahad itu. Yang as-samad itu. Yang lam yalid wa lam yulad itu. Dan dikatakan kalau Tuhanmu tuh lam yakul lahu kufuwan ahad itu. Mau gak jagain aku sampai aku pulang kampung? Selamat aku gitu. Aku jadi takut nih. Padahal dirinya tadi mau apa? Nakutin Rasulullah. Sekarang dirinya takut. Bisa dipahami sampai di sini ya. Kata Rasulullah, baik. Aku akan jamin kamu sampai ke tempat kamu. Tapi aku juga minta satu hal. Apa ya Muhammad? Kamu tidak boleh kasih tahu kepada siapapun kalau kamu jumpa dengan aku di sini. Bisa dipahami nggak ya? Lindungi aku setiap orang yang mau mengejar aku. Sesungguhnya kamu telah datang dari jihad sini, dari arah sini, dan jangan sampai katakan kalau kamu ketemu aku. Lindungi aku, siapapun yang bertanya tentang aku. Baik, Abu Bakar bikin perjanjian. Masya Allah, padahal di tengah padang pasir bikin perjanjian bersama Abu Bakar. Al-mu'ahadatu baina Muhammad Rasulullah wa Suraqah ibnu Malik. Perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suraqah ibnu Malik. Perjanjiannya apa? Allah akan menjaga Suraqah ibnu Malik sampai ke tempat halamannya. Perjanjian bersama Rasulullah. Yang kedua, dan Suraqah tidak akan pernah membocorkan rahasia ini. Dan Suraqah tidak akan pernah membiarkan orang lain lewat situ. Karena akan dibilang kalau tidak ketemu dengan Nabi Muhammad. Tanda tangan, cek selesai. Nggak tahu tanda tangannya kayak apa. Selesai. Iya. Pokoknya sepakat, simpan. Kata Suraqah, aku yang bawa kertas ini ya Muhammad. Silahkan. Disimpan di bajunya. Jalan. Begitu Suraqah mau jalan, kata Rasulullah, ya Suraqah. Ya Suraqah. Melihat lagi. Ada apa Muhammad? Kaifa anta ya Suraqah. Sedang berjalan. Mau pergi. Rasulullah melihat. Suraqah. Suraqah melihat ke belakang. Ada apa Muhammad? Kaifa anta ya Suraqah. Wa biadaika siwarai kisra minadh dhahab. Ini kata-katanya begini. Suraqah. Saya terjemahkan bebas. Suraqah. Bagaimana mungkin engkau akan membunuhku? Sementara engkau nanti akan jadi pasukanku. Dan engkau akan mengenakan gelangnya. Punten, Nazirwan. Gelangnya Raja Romawi. Kaifa anta Suraqah wa biadaika siwarai Kisra. Kisra itu Raja Romawi.
Bagaimana engkau wahai Suraqah akan memerangi aku, membunuh aku. Sementara nanti engkau akan jadi pasukanku dan engkau nanti akan berperang bersama orang-orang Romawi dan kita akan menang dan gelang Romawi itu akan berada di tanganmu ya Suraqah. Kata siapa? Rasulullah. Suraqah mengatakan, ini orang nggak beres ini. Tapi sempat jawab juga, Raja Nazirwan ya Muhammad, maksudnya Raja Nazirwan itu. Kata Rasulullah, iya. Ya sudah, naik. Karena nggak terlalu digubris ya sudah, jalan saja Suraqah. Saya sampaikan lu Suraqah ini, biar bunda tahu dulu Suraqah. Tahun demi tahun, 10 tahun, setelah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, Rasulullah punten menguasai kota Mekah. Iya kan? Dan yang tidak beriman yang di Taif pun itu menjadi tawanan. Ternyata Suraqah lagi di Taif waktu itu. Ditawan Suraqah ini. Suraqah ditawan. Setelah Suraqah ditawan, jadi tawanan, dia bicara kepada para sahabat Rasulullah. Saya ingin jumpa dengan namanya Muhammad. Siapa kamu ingin jumpa dengan Muhammad? Bilang sama Muhammad, aku adalah orang yang pernah ada perjanjian antara aku dengan Muhammad. Bilang, aku ingin jumpa dengan Muhammad. Siapa? Kasih tahu Suraqah, bilang Suraqah. Rasulullah jumpa dengan orang kafir namanya siapa? Suraqah. Datang. Assalamualaikum ya Rasulullah, itu ada orang katanya ngaku dia pernah jumpa dengan kamu dan katanya ngaku ada masih lembaran-lembaran antara perjanjian engkau dengan laki-laki itu. Siapa namanya? Suraqah. Ayo Suraqah. 10 tahun yang lalu saya ketemu, suruh masuk. Begitu datang kepada Rasulullah, Muhammad ingat aku. Masya Allah, Muhammad ingat aku. Rasulullah dengan wajah gembira, wajah rindu. Ya Suraqah, wahai Suraqah, yaumu birrin wa wafa, yaumu birrin wa wafa. Suraqah, wahai Suraqah, hari ini aku akan membalas kebaikanmu. Engkau telah berbuat baik, tidak membocorkan pertemuan kita dulu. Lihat, padahal kalau sudah sampai kampung bisa aja kan, Muhammad di sono, bisa saja kan? Yang penting udah beres kan, cuma bagi-bagi ya. Suraqah tidak. Suraqah benar-benar menjaga rapat bibirnya, tidak berbicara apa-apa. Subhanallah, maka Rasul, yaumu birrin wa wafa. Hari ini aku akan membalas kejujuranmu dengan kebaikan yang aku lakukan. Dulu engkau telah menjaga aku hijrah. Dulu engkau tidak membicarakan tentang hijrah, maka hari ini aku akan membalas kebaikanmu. Wahai para sahabat, sahabat semuanya, bebaskan Suraqah, jangan jadi tawanan. Subhanallah. Begitu Suraqah mengatakan seperti itu, sambil dipegangnya oleh Rasulullah SAW dengan cinta, dengan rindu, Suraqah tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Islam Suraqah. Subhanallah. Dengan akhlak. Dengan akhlak. Dengan akhlak seseorang seperti Rasulullah SAW bisa menggetarkan hati seorang Suraqah. Setelah itu apa? Islam. Rasulullah wafat, Suraqah Islam. Tetap Abu Bakar wafat, Suraqah masih Islam. Di zaman Umar bin Khattab ketika mau berperang bersama orang-orang Romawi dalam perang Qadisiyah, iya, itu pasukan agak kurang. Maka dikumpulkan beberapa pasukan, turunlah yang namanya Suraqah untuk menjadi pasukan. Kemana? Ke Madinah. Jadi pasukan siapa? Pasukan Umar bin Khattab. Berarti pasukannya siapa? Rasulullah. Datang berperang Qadisiyah. Menang bersama pasukannya. Ini Suraqah. Begitu sudah menang bersama pasukannya, Raja Romawi kabur entah kemana. Sampai begitu kabur ditinggalkan semua kekayaannya karena saking paniknya. Maka Umar bin Khattab masuk ke dalam. Kemana? Ke kerajaan Romawi. Dia buka semua petinya semuanya, peti semuanya. Umar bin Khattab, Masya Allah, orang yang luar biasa basirahnya kuat sekali. Melihat mahkotanya, melihat itunya, termasuk melihat gelangnya. Gelang apa? Nazirwan. Itu semua pasukan sedang berada di luar semuanya. Iya. Semua sedang berada di luar. Kenapa? Prajurit nunggu di luar semuanya. Tiba-tiba Umar bin Khattab keluar. Dia mengatakan, Alhamdulillah, kita sudah memenangkan peperangan ini. Dengan mendapatkan kemenangan ini, kita harus semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil membawa gelang. Dan saya ingin tahu, apakah di antara kalian ada yang ada Suraqah? Suraqah kaget. Amirul Mukminin, aku Suraqah Ibnu Malik. Maju ke depan.
Datang ke depan, celek ke depan. Ya Suraqah, tolong pakai ini. Dipakai, ini apa? Coba pakai. Oh, ini gelang ya Amirul Mukminin. Iya, pakai. Dipakai. Setelah dibuka, pakai gelang. Itu kalau misalnya raja dulu tuh kan ada mahkota rajanya, ada gelang rajanya, gelang. Setelah itu, ya Suraqah, coba ke tengah sana, biar kalian bisa dilihat oleh siapa yang hadir di sana. Suraqah ke tengah, kumpulan orang-orang banyak. Setelah itu kata siapa? Kata Umar bin Khattab, ya Suraqah, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Diangkat tangannya. Ya Suraqah, apa itu? Gelang ya Amirul Mukminin. Gelang siapa? Gelangnya Nazirwan ya Amirul Mukminin. Kamu tahu itu gelang? Tahu. Punya Nazirwan? Iya. Kata Amirul Mukminin mengatakan, ya Suraqah, tolong katakan di hadapan orang banyak apa yang disampaikan Rasulullah ketika hijrah dulu. Subhanallah. Suraqah lupa. Langsung berlinang air matanya sambil gemetar. Qala Rasulullah, sampai nangis. Kaifa anta ya Suraqah wa biyadaika siwarai Kisra. Bagaimana Suraqah akan memerangi aku sementara engkau akan jadi pasukanku dan engkau akan menggunakan siwarai, yakni ada 2 gelang miliknya kerajaan Kisra Nazirwan. Nangis Suraqah, ingat Rasulullah ketika yaumul hijrah. Allahu Akbar. Semua para sahabat, sedekah Rasulullah, sedekah Rasulullah, sedekah Rasulullah. Subhanallah. Suraqah berlinang air matanya. Umar bin Khattab pun menangis. Yang paling hebat di sini, dari mana Umar bin Khattab tahu peristiwa ini? Abu Bakar. Dari mana Umar bin Khattab? Wallahu a'lam, tidak tahu. Karena itulah kehebatan Umar bin Khattab. Basirah. Sampai Rasulullah mengatakan, kalaulah ada nabi setelah aku, maka Umar yang harus jadi nabi, tapi tidak ada nabi setelah aku. Itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu luar biasa. Umar bin Khattab. Beberapa kejadian yang namanya Umar bin Khattab ini basirahnya kuat. Karena ada basor, ada basirah. Basor itu pandangan mata. Ini kalau dengan basor, ibu melihat basor ini ini adalah susunan batu-batu, ini adalah tangga, basor nih. Ini adalah karpet begini, lampu, ini kipas angin, ini wallpaper, ini basor. Tapi kalau untuk basirah, ibu tidak katakan ini adalah taman sorga. Ketika ibu mandang basirah, ini adalah taman sorga. Kalau basor, ini adalah rumah di mana tempat kita ngaji, disebutnya rumil, karpetnya begini, tangganya begini, di depan ini karpet begini, semuanya akan dilihat, itu basor. Tapi kalau basirahnya, ibu akan, ini adalah taman sorga. Subhanallah. Basor, ibu dalam perjalanan kemari, macet, becek, nggak bisa parkir di depan, karena selip mungkin segala macam. Bahkan mungkin begitu datang, nggak ada parkir, balik lagi yuk, mungkin balik lagi. Atau dalam perjalanan macet, punten-punten. Begitu dalam keadaan seperti itu, Basor mengatakan macet, becek, tapi kalau basirahnya, ini sedang menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini adalah antara Basor dan Basirah. Umar bin Khattab basirahnya kokoh. Sampai Umar bin Khattab, ayahanda, bunda punten, ikhwah akhwat yang berbahagia, Umar bin Khattab beberapa kali, atau pernah kejadian, sedang di masjid, tiba-tiba ada orang yang ngaji Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ngaji. Tiba-tiba Umar bin Khattab melihat, diam. Orang itu, ya Amirul Mukminin, engkau melarang saya ngaji? Iya, aku larang kamu baca Quran. Loh kenapa? Kamu semalam baru hubungan sama istrimu, lupa belum mandi wajib. Dari mana itu? Oh iya, maaf saya lupa. Mandi dulu. Basirah. Subhanallah. Hebat basirah. Ini luar biasa. Diasah terus. Kokoh kuat. Dengan saking kuatnya basirah, setan aja takut, iblis aja takut. Iya. Jadi kalau sedang berjalan, setan lagi jalan nih. Umar bin Khattab jalan, kata Rasulullah, la akhadha fajjan, la salaka fajjan ghair fajja Umar. Iya, dia akan, ini Umar, lewat sini ada Umar. Kalau kita lewat ada iblis, ini dia nih katanya teman kita nih. Beda kalau sama kita. Jauh aja setannya datang gitu bang. Kalau Umar makin jauh, punten. Tapi kalau sama ibu-ibu Rumil Al-Hilyah ini pada jauh setannya. Masya Allah, jauh entah kemana jauhnya. Ya, saking jauhnya jadi kangen kita. Astagfirullahaladzim. Biasanya kan gitu. Kalau jauh jadi kangen, subhanallah. Memang benar demikian. Jangan kalau sama setan, jangan. Makin jauh tuh makin seneng kalau gitu. Jauh. Iya. Saya lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Suraqah. Begitulah kejadian tentang Suraqah ibnu Malik. Bisa dipahami bunda ya? Ini siapa tadi? Suraqah ibnu Malik. Masya Allah. Ini Umar bin Khattab dan Suraqah setelah itu gelangnya dibawa.
Sambil nangis, dilepas lagi. Ya, Amirul Mukminin, ini gelangnya. Kata Amirul Mukminin, kenapa kamu nggak bawa? Karena dalam perkataannya Rasulullah, cuma saya make doang, nggak memiliki. Hebat ya. Subhanallah, dia cuma make aja kan. Bagaimana engkau ya Suraqah akan memakai gelang? Tidak, engkau akan memiliki. Kalau memiliki, ya dimiliki. Serahkan ke Baitul Mal lagi. Kenapa? Karena Rasulullah bilang cuma memakai aja. Kan udah kalau memakai. Udah memakai mau udah, silahkan. Subhanallah. Pernah nggak ibu memakai yang bukan milik ibu? Mungkin ada kerudung ya bukan punya ibu dipakai. Mungkin ada bros yang dipinjam. Mungkin ada kacamata. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa bunda. Seneng aja. Orang saya juga beberapa kali pakai punya orang. Subhanallah. Bukan punya kita. Nggak apa-apa. Pinjam tuh luar biasa. Saya pinjam ya sampai rusak. Itu minta itu. itu sampai rusak kalau minjamnya. Jadi la haula wala quwata illa billah, ini tentang Suraqah ibnu Malik. Saya lanjutkan. Dalam perjalanan agar nanti kita enak nyambungnya. Dalam perjalanan Rasulullah SAW Suraqah bebas. Ini kan saya ke depan ya tentang Suraqah ibnu Malik. Berjalan ada satu peristiwa yang sangat luar biasa lagi. Ini peristiwa kejadian yang sangat-sangat ajib. Ini peristiwa kedua. Peristiwa kedua berjumpa dengan seorang wanita namanya adalah Ummi Mu'bid atau sering dikatakan Ummi Ma'bad. Tapi sering diucapkan Ummi Mu'bid, insyaallah. Dengan singkat saya sampaikan. Ummi Mu'bid, siapa Ummi Mu'bid ini? Bunda lihat. Dulu sebelum ada jalan Cipularang, tol Cipularang, kalau saya mau ke Jakarta itu lewat Cianjur apa lewat mana gitu ya. Sampai istirahatnya juga bisa 2 kali itu. Lewat puncak bisa istirahat 2 kali, 1 kali. Pernah nggak dulu ngerasain tuh? Iya kan? Kalau mau ke Tasik gitu, ke Jakarta, istirahatnya 2 kali. Setelah ada Cipularang, nggak ada, cepat sekali. Punten-punten. Ini ketika istirahat, supir ini sudah sangat tahu di mana mobilnya harus istirahat. Iya kan? Langganan istirahat situ. Orang yang berjalan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah ada tempat istirahat namanya tempat istirahat Ummi Mu'bid. Tempat istirahat, tempat transit itu disiapkan. Apakah Ummi Mu'bid jualan? Ummi Mu'bid bukan jualan. Terus kenapa? Karena tempat disiapkan untuk orang-orang yang musafir. Untuk musafir. Kalau ada datang ke sana musafir, itu nggak pesan, Ummi Mu'bid saya pesan ini, Ummi Mu'bid saya pesan, nggak usah pesan apa. Begitu datang tamu, Ummi Mu'bid langsung menyiapkan, apa yang ada. Menyediakan makanan, susunya, minumannya disiapkan. Dan tidak ada harganya. Maksudnya ini sekian ribu, sekian ini sekian, nggak usah. Terus minum segala macam, itu hanya khidmat seorang tuan rumah kepada tamunya. Tapi nanti pas mau pulang tamunya, itu menyisihkan apa yang dia milikinya. Ummi Mu'bid makasih ya. Ini udah mengkhidmat kami. Ini silakan kasih seadanya pergi. Ummi Mu'bid hidupnya di situ. Kadang-kadang ada kasih unta, kadang-kadang ada yang kasih duit, kadang-kadang kasih apa. Itulah Ummi Mu'bid. Bisa dipahami sampai ini bunda ya? Rasulullah tiba ke Ummi Mu'bid, istirahat di sana. Ummi Mu'bid lagi di pojok, aja diam. Kata Ummi Mu'bid, silakan masuk kalau mau istirahat. Berharap yang 3 orang ini siapa? Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Uraiqah berharap mendapatkan apa? Jamuan. Tapi setelah itu Ummi Mu'bid cuma duduk aja. Abu Bakar, ini ada makanan ya? Dalam perjalanan jauh kita haus, kita capek, makanan habis semuanya. Hanya Abu Bakar nanya, ya Ummi Mu'bid, hal laki min ta'am? Apakah kamu punya makanan? Ummi Mu'bid sambil mengatakan, demi Allah aku tersinggung dengan perkataanmu. Kalau aku punya makanan, aku sudah bagi kalian dari tadi. Lagi musim paceklik nih, gak ada apa-apa ini. Lagi gak punya apa-apa. Sampai ini, yang namanya suamiku sudah 2 hari gak pulang-pulang. Menggembalakan kambing-kambingnya untuk bisa makan dengan baik. Saya aja dalam keadaan seperti ini, makan aja susah. Minum aja susah. Sekarang ada tamu, maaf saya gak bisa berbuat apa-apa. Gak ada makanan, gak ada minuman, apalagi susu, gak ada. Rasulullah SAW bilang mengatakan, oh gitu ya, iya. Rasulullah lirik kanan, lirik kiri, kan. Ternyata di pojok ada seekor kambing yang kurus, sakit. Lalu Abu Bakar, itu kayaknya kambing betina, iya. Tolong tanya kepada Ummi Mu'bid, itu kambing bisa kita diambil nggak susunya? Sakit, kurus, tua, kambing. Iya. Sakit, kurus, tua. Kenapa ketawa, ada yang tersinggung? Mau usah, kita bukan kambing. Kurus sakit tua, subhanallah. Itu kambing. Dibilang, ya Ummi Mu'bid,
kalau boleh ini, itu kambing di pojok punya siapa? Kata Ummu bin, aku sangat tersinggung lagi sekarang. Iya. Kenapa? Itu sakit, yang kambing sakit itu, yang kurus itu, yang tua itu, kalaupun disembelih, nggak bakalan ada dagingnya. Itu hidup juga cuma begitu aja, tunggu mati. Kenapa? Maka kalau dia sehat, pastikan sudah dibawa sama Abu Mu'bid. Untuk apa? Digembala. Dia itu sakit. Lalu kata Abu Bakar, Ummu Mu'bid, maaf bukan mau diambil dagingnya. Terus apa? Ambil susunya. Lebih gila lagi. Ini ngambil dagingnya nggak ada, sekarang mau ngambil susunya. Aduh, ini udah terserah kamu mau apakan aja. Kata, ya udah terserah mau diapain aja. Ini dalam arti kata lebih tidak masuk akal lagi. Nah, ini, astagfirullahaladzim. Dengan menyebutkan, loh, mau diambil? Boro-boro mau diambil apa? Susunya, dagingnya aja nggak ada. Ya Ummu Mu'bid, boleh buat kami ambil, silakan, ambil. Subhanallah. Ya Rasulullah sudah diizinkan, baik kita ambil susunya Abu Bakar. Rasulullah berada di sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berdoa Rasulullah SAW dengan memegang tangannya di perut kambing tersebut. Talab. Tiba-tiba gemuk. Dan ini disaksikan oleh Ummu Mu'bid. Waduh, gemuk nih. Subhanallah. Sampai Abu Bakar sibuk mengeluarkan air susunya. Bengong Ummu Mu'bid. Subhanallah. Mengeluarkan, diminum oleh Rasulullah, diminum oleh Abu Bakar. Sudah pada kenyang, terus diambil lagi oleh Abu Bakar. Untuk perbekalannya. Nggak puas setelah itu Abu Bakar, ya Ummu Mu'bid turunkan semua qidr. Aniyah. Itu apa namanya? Wadah-wadah. Wadah-wadah untuk susu kumpulkan semuanya. Kenapa? Mumpung ada susu. Dipenuhi oleh Abu Bakar As-Siddiq semua tempat yang ada. Full semuanya. Sudah full semuanya, pamit. Ya Ummu Mu'bid, terima kasih, kami pamit. Ya, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita jumpa lagi, berangkat 3 orang. Punten. Bengong Ummu Mu'bid. Bunda perhatikan, biasanya kalau tempat kosong, misalnya ini tempat kayak gelas gini, ini kan ada isinya ya. Dulu di Arab ini, kalau ada gelas isinya begini. Kalau nggak ada isinya tengkurap. Panci-panci kalau nggak ada isinya, tengkurap. Jadi Ummu Mu'bid kalau mengatakan itu tidak ada, ditengkurepin semuanya, dijajarin tengkurap. Tapi kalau ada isinya, nangkarak semua. Apa itu namanya? Ngadep ke atas semuanya. Diginiin semuanya. Berdiri semuanya. Kalau nggak ada isinya, tengkurap. Terbalik. Abu Mu'bid datang. Begitu Abu Mu'bid datang dengan keadaan susah. Karena susah. Kambing semua taruh. Lihat makanan semua begini. Semua pancinya itu berdiri demikian sambil tertutup pula. Kata Abu Mu'bid, Ummu Mu'bid, jangan begitu kamu. Kenapa? Jangan nipu orang. Kalau nggak ada bilang nggak ada, jangan digituin. Kayak ada isinya aja, ditutup lagi. Kata Ummu Mu'bid, ada isinya. Kamu isi pasir? Bukan. Kamu isi apa? Aku isi susu. Dari mana susunya? Dia bilang, tadi ada orang datang sini, lalu membuat seperti itu air kambing itu didoakannya atau dipegang lalu keluar air susunya semuanya sampai ini penuh semuanya. Dilihat oleh Abu Mu'bid, lengkap semuanya. Susunya nikmat, nyaman, segar. Lalu kata Abu Mu'bid bertanya, laki-laki yang datang ya, siapa namanya? Lupa dari tadi Ummu Mu'bid nggak nanya nama. Saking apanya? Saking heran terpukaunya. Ummu Mu'bid, siapa namanya? Kata Ummu Mu'bid, siapa? Rajulun mubarak. Laki-laki yang membawa berkah. Itu yang dibilangnya. Rajulun mubarak. Iya, siapa namanya? Enggak nanya siapa namanya. Kenapa kamu nggak nanya? Saya juga panik ngelihat keindahan begitu. Akan dibilangnya rajulun mubarak. Baru saja begitu mengatakan rajulun mubarak, tiba-tiba ada datang orang dari kafir Quraisy. Ummu Mu'bid ada di dalam, silakan. Dibilang, apakah datang seorang laki-laki 3 orang kemari? Apakah datang 3 orang laki-laki ke sini? Yang namanya Muhammad dan satunya lagi adalah Abu Bakar, satu lagi nama Uraiqah, 3 orang ke sini dari Mekah. Selagi kami sedang mengejar mereka. Lalu kata Ummu Mu'bid dan Abu Mu'bid sepakat dengan jawaban tanpa ada kode apa-apa. Nggak tahu.
nggak ngelihat. Subhanallah. Begitu orang itu dikasih minum susu, dia balik lagi. Kata Abu Mu'bid dengan mengatakan, subhanallah, coba kamu laki-laki itu nggak kenal namanya? Tidak. Tapi kamu bisa gambarkan seperti apa wajahnya. Karena yang namanya Abu Mu'bid setidaknya pernah melihat ketika dulu di Mekah wajah Rasulullah. Wallahu a'lam. Iya, beberapa riwayat dikatakan, tolong Ummu Mu'bid bagaimana? Sifli, seperti apa wajahnya? Dijawab oleh Ummu Mu'bid, wajahnya begini, rambutnya demikian, hidungnya begini, alisnya begini, giginya begini, bicara begini, senyumnya begini. Dikasih tahu, maka kata Abu Mu'bid mengatakan, ini pasti Muhammad Rasulullah. Bisa dipahami ya? Maka sampai hari ini hadis tentang bentuk Rasulullah SAW yang paling pas, yang paling tepat itu hadis yang dibawa oleh Ummu Mu'bid. Kalau ingin tahu wajah Rasulullah SAW, ya Ummu Mu'bid. Satu-satunya hadis, banyak sih hadis, Zainab juga mengeluarkan, Siti Aisyah. Tapi yang paling lengkap tentang wajahnya, matanya, hidungnya, bibirnya, alisnya, rambutnya, jalannya, senyumnya, itu Ummu Mu'bid. Kenapa? Satu kali jumpa dengan Rasulullah, tapi luar biasa punya kecerdasan yang bisa menyampaikan tentang keadaan yang ada. Subhanallah. Iya. Jadi hadis yang ada tentang Rasulullah SAW dari bentuk paling nomor satu Ummu Mu'bid. Yang kedua adalah ini adalah dari adiknya Zainab. Dari adiknya Zainab. Kalau nggak salah namanya Hamnah. Iya. Beliau ini adiknya. Bahkan subhanallah Siti Aisyah yang tidur bersama Rasulullah, bareng-bareng bersama Rasulullah, punten-punten tidak mewasapkan seperti jelasnya siapa? Ummu Mu'bid. Jadi kalau hadis tentang bagaimana wajah Rasulullah SAW, larinya semuanya ke hadis siapa? Ummu Mu'bid. Masya Allah. Inilah Ummu Mu'bid. Ummu Mu'bid. Bisa dipahami ya? Peristiwa pertama tadi siapa? Suraqah. Peristiwa kedua siapa? Ummu Mu'bid. Barulah peristiwa ketiga sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Setibanya di kota Madinah Al-Munawwarah itu pertama sampainya di masjid atau di Quba. Bukan di masjid yang sekarang. Penyambutan yang sangat indah di Madinah Al-Munawwarah dengan terkenal Tola al-Badru alaina min thaniyatil wada. Masya Allah. Ini adalah penyambutan yang paling luar biasa ketika Rasulullah tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Begitu Rasulullah tiba disambut dengan Tola al-Badru alaina, semeriah apa dan bagaimana keindahannya? Insya Allah Januari atau Februari kita jumpa. Insya Allah. Iya. Itu adalah tempat bagaimana Rasulullah disambut dengan siapa? Dengan orang-orang Madinah. Punten. Haru sekali Bunda kedatangan pengungsi Syria dipersilahkan masuk ke Kanada. Benar. Setibanya di Kanada, para pengungsi Syria setibanya di Kanada, dari bandara turun, diberjalankan atau seperti tamu agung, disambut dengan anak-anak dengan Tola'al badru alaina min thaniyatil wada di Kanada. Subhanallah. Ke Indonesia ada nggak ya yang hijrah begitu ya? Dari Syria. Sekalinya ada sudah susah turun. Iya. Tapi punten yang sangat besar luar biasa Kanada, Turki. Turki menginformasikan presidennya, siapa saja pemuda-pemuda Turki yang menikahi perempuan dari Syria, yang didatangkan dari Syria, maka dia mendapatkan apartemen berikut perlengkapannya. Masya Allah. Tanpa pilih-pilih. Langsung para pemuda yang ruh jihadnya juga ada, berbaris. Tanpa pilih-pilih. Fulan keluar, ini dia. Fulan keluar, ini dia. Fulan keluar, ini dia. Ini fulan keluar, ini dia. Nggak ada, taruh dulu dong. Visi misi kita gimana? Nggak ada. Subhanallah. Langsung ketemu, nikah. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini dia untuk mengangkat derajat seorang wanita muslimah. Diangkat derajat wanita muslimah dengan seorang laki-laki yang akan melindunginya. Masya Allah. Ibu jangan menyamar, ya udahlah saya mau aja dari Syria entar datang ke Turki. Jangan. Subhanallah. ini ada nggak wajah Syrianya nih? Jadi seperti itu. Itu hebat sekali ya. Sampai ada gambar-gambarnya. Masya Allah. Presiden siapa Turki ini? Siapa? Erdogan. Masya Allah benar.
luar biasa. Jadi sampai ada yang wafat gitu, rakyatnya diangkat sendiri jenazahnya. Wah, hebat sekali ini, Masya Allah. Luar biasa. Insya Allah presiden kita demikian. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan diberikan juga para pemimpin yang soleh buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita semuanya memiliki anak-anak keturunan yang soleh. Siapa tahu masa yang akan datang anak-anak kita yang memimpin negara ini dengan kesolehan, dengan yang baik. Maka punten generasi-generasi yang akan datang bisa jadi orang tuanya soleh, anaknya soleh, tapi kurang perhatian kepada anaknya, malah cucunya jadi tidak soleh. Pokoknya saat tidak perhatian orang tua kepada anaknya, itu kekacauan yang akan terjadi. Bisa dipahami Bunda? Ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi hari Ahad di pagi hari, jika ada kesempatan Bunda bersama suaminya silakan datang untuk menyampaikan tentang wafatnya Sayyidina Husain di Karbala seperti apa. Selanjutnya mohon doa juga. Mbak Vera baru sampai, kalau saya dapat informasi ke BB-nya masuknya saya baca tadi jam 2 pagi ya. Beliau sudah sampai di kota Madinah Munawwarah dan suasananya sudah terasa sejuk sekali. Semoga beliau diberikan kemudahan dan mendapatkan umroh yang mabrurah. Juga kita semuanya yang belum melaksanakan umroh semoga mendapatkan umroh yang baik, umroh mabrurah dan haji yang mabrur. Ini saja dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat berlibur. Insya Allah ada yang liburan. Saya liburan insya Allah jadi mandor nanti. Mandor di pesantren Tasikmalaya. Jadi saya ada mandor di sana. Kebetulan lagi ada pengecoran asrama putra, pengecoran asrama putri, plus untuk membangun sekolah tahfidznya sekarang sudah dijadikan pondasi-pondasi. Jadi enak kalau jadi mandor tuh apa tuh? Duduk aja gitu ya. Mang, itunya Mang. Oh gaya banget nih. Mang ini Mang. Subhanallah. Jadi insya Allah jadi mandor sebentar. Beberapa hari selama di Tasikmalaya. Mudah-mudahan semua lancar selama liburan ini. Dan jangan lupa tetap walaupun liburan, buka pelajarannya masing-masing. Ingat pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapatkan di Rumil ini khususnya. Sekali lagi saya sampaikan lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ini dia. Wartawan Tempo. Wartawan Tempo. Yuk. Kasihan nih. Ganti posisi, ganti posisi. Ganti posisi gimana? Ngumpet yang tinggi. Nggak rapi. Nggak rapi kakak di sini. Gini. Gue mau ikutan. Ya ketutupan dong. Pokoknya yang kakak tutupin apa aja. Bohong ya. 1, 2, 3. Lihat dulu ada nggak? Gaya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mau duluan? Kita langsung aja ya. Sama-sama baca basmalah. Siapa yang mau duluan? Teh Nina, Iqra berapa? Iqra 6. Tekan yang kuat, tekan. Baterainya tinggal 1. Halaman 6 Umi Iqra 6. Iqra 6 halaman 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nun mati atau tanwin bertemu sama ya. Masuk dengan dengung ya, ditekan, ditahan 2 harokat. Contohnya ayyusol, tidak ke hidung karena kita mau menuju huruf iya, berarti hurufnya ke Mulut. iya. Iya. Ayyusol ya. Ayyusol mi yauma idzin. Mi yauma'id, Id dimatikan ya. Mi yauma id may yu'minu billah illa ayyasha Allah bagus. Iyakuluna illa kadiba Bagus. Ayyatiyani bihim
Mim mati ketemu jim enggak ya Umi ya? Mim mati ketemu apa kalau dengung? Mim mati ketemu mim dan mim mati ketemu Ba. iya, sisanya Iya, iya. izhar. Iya. Ayya diyani bihim jami'a wajuhui Wuju bukan iya. waju. Wujuhui yauma idzim musfirah Itu diau, nggak boleh kayak begitu. Yau. yauma Cepet. idzim yauma idzim musfirah Lanjut. dohikatum Ulang. kepanjangan Kepanjangan. dohikatum mustabsirah Mustabsyirah. mustabsirah syirah ya mustabsirah in huwa illa ulang in huwa illa wahyu yuha Huruf ya kemana? wahyu Sini. Kan hurufnya iya. Kenapa ditekuk bibirnya? Wah yui. Oh, iya, Yuha. Oh, iya. Ulang. wahyu yuha allamahu syadidul quwa